Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Basic Learning Center. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem satuan internasional. Saudara-saudara sekalian, salah satu aktivitas yang sering dilakukan dalam pembelajaran fisika adalah melakukan pengukuran. Misalnya, seseorang mengukur panjang meja. Kemudian didapatkan hasilnya misalnya 2 meter. Maka 2 menunjukkan hasil dari pengukuran kita dan meter merupakan satuan dari pengukuran tersebut. Dalam hal ini, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Jadi, 2 meter, 2 tersebut menyatakan angka yang menunjukkan hasil pengukuran dan meter menunjukkan satuan dari pengukuran kita. Sementara itu, satuan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Kita sudah mengenal bahwa besaran dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Jadi, dalam besaran pokok, satuannya telah ditetapkan melalui sebuah konvensi yang terdiri dari tim, para ahli atau para pakar di dalam bidangnya. Sedangkan satuan dari besaran pokok itu sendiri disebut sebagai satuan dasar atau satuan pokok. Saudara sekalian, sistem pengukuran atau sistem metrik modern dikenal dengan istilah sistem satuan internasional dan disingkat SI. Dalam SI terdapat 7 besaran pokok dengan satuan dasarnya seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Pada tabel ini di sebelah kiri ada besaran pokok yang terdiri dari nama besarannya dan simbol besarannya. Sementara di bagian kanan terdiri dari satuan dari besaran tersebut, yakni nama satuannya dan simbol satuannya. Kita lihat 7 besaran pokok yang dikenal dalam sistem satuan internasional ada panjang, waktu, massa, temperatur, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Mari kita amati satu persatu. Untuk besaran pokok panjang, simbol dari besarannya adalah L kecil. Ini. Kemudian, nama satuannya adalah meter. Dengan huruf awal M kecil, meter. Simbolnya M. M kecil. Jadi panjang, simbol besarannya L kecil, nama satuannya meter, dan simbol satuannya M. Waktu, simbol besarannya T kecil, kemudian nama satuannya sekon, simbolnya S kecil. Kemudian massa, simbol besarannya adalah M kecil, nama satuannya kilogram, simbolnya Kg, K kecil dan G kecil. Temperatur, simbolnya T besar untuk membedakan dengan waktu T kecil. Kemudian nama satuannya Kelvin. Meskipun Kelvin adalah nama penemu, namun dalam penulisan nama satuannya begini tetap dituliskan dengan huruf kecil, Kelvin. Sama halnya dengan sebelumnya, kilogram.
sekon, meter. Meskipun sebenarnya Kelvin ini adalah nama ahli atau nama penemu dalam dunia fisika. Namun nama satuan dari temperatur tetap ditulis huruf kecil, Kelvin. Simbolnya baru ditulis dengan huruf besar, K besar. Karena ini menunjukkan inisial nama penemu. Berbeda dengan M, S, KG. Ini semua simbolnya ditulis dengan huruf kecil karena tidak menunjukkan inisial nama penemu. Arus listrik simbolnya I kecil. Nama satuannya ampere. Meskipun ampere ini adalah nama penemu, namun apabila satuannya ditulis dalam bentuk nama, maka tetap ditulis dengan huruf kecil, ampere. Sementara simbolnya baru ditulis dengan huruf besar, A, yang menunjukkan ampere. Kenapa ditulis huruf besar? Karena ampere di sini menunjukkan inisial dari penemunya. Besaran pokok selanjutnya, nama besarannya intensitas cahaya. Simbol besarannya J kecil, nama satuannya kandela, simbolnya CD. Kemudian yang terakhir adalah besaran pokoknya, jumlah zat, simbolnya N kecil, nama satuannya mol, dan simbolnya juga mol. Coba kita lihat di sini, kita bisa mendapati bahwa simbol dari besaran pokok ini ditulis secara italik atau miring. Sedangkan simbol dari satuannya tidak ditulis secara italik. Saudara sekalian, lalu mari kita lihat apa sebenarnya yang dimaknai dengan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah kecepatan. Kecepatan didapatkan dari dua besaran pokok atau diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Satuan dari besaran turunan kita kenal dengan satuan turunan. Mari kita amati tabel berikut ini. Nama besaran turunannya kecepatan. Simbolnya V kecil. Satuan dasarnya meter per sekon. Dalam fisika, persamaan dari kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan merupakan besaran pokok berupa panjang, sementara waktu juga merupakan besaran pokok, sehingga satuan dasar dari perpindahan dibagi waktu adalah meter per sekon. Nama satuannya, kalau ditulis nama satuannya adalah meter per sekon. Sekali lagi, meter ditulis dengan huruf kecil per sekon dan simbolnya meter per sekon. Yang kedua, energi. Nama besaran turunannya energi, simbolnya E besar. Satuan dasarnya kilogram dikali meter kuadrat per sekon kuadrat. Nama satuannya joule. Joule, kalau ditulis nama satuannya tetap menggunakan huruf kecil. Simbol satuannya J besar. Kemudian nama besaran turunan gaya, simbolnya F. Satuan dasarnya kilogram kali meter per sekon kuadrat. Nama satuannya
Newton, dan simbol satuannya N besar. Saudara sekalian, mari kita pelajari bagaimana cara penulisan sistem satuan internasional dengan benar. Anda sebagai mahasiswa, calon guru IPA, dan calon guru fisika harus menguasai bagaimana cara penulisan sistem satuan internasional yang benar. Yang pertama, simbol dalam tulisan meliputi simbol kuantitas dan simbol satuan. Simbol kuantitas ditulis dalam huruf italik atau huruf miring, dan simbol satuannya ditulis dalam huruf Roman. Sebagai contoh, F sama dengan 15 Newton. F di sini adalah simbol dari besaran gaya, ditulis dengan huruf F besar italik miring, dan satuan Newton ini ditulis dengan huruf besar yang tidak italik N besar. Sehingga penulisan yang benar adalah F sama dengan 15 Newton, dengan F ditulis huruf besar miring, dan Newton ditulis dengan huruf Roman. Yang kedua, simbol satuan merupakan entitas matematis universal, bukan sebuah singkatan. Sebagai contoh, simbol untuk sekon ditulis S kecil, bukan S titik atau sek titik. Jadi, satuan ini bukan merupakan sebuah singkatan, tetapi entitas matematis, sehingga tidak menunjukkan penulisan seperti halnya penulisan singkatan. Yang ketiga, simbol satuan yang mengandung nama penemu ditulis dengan huruf kapital, tetapi nama satuannya sendiri ditulis dengan huruf kecil. Sebagai contoh, penulisan 2 Tesla. Tesla adalah nama penemu. Jika ditulis menggunakan nama satuan, maka Tesla ditulis dengan huruf kecil. T-nya juga ditulis dengan huruf kecil. 2 Tesla. Namun apabila kata Tesla ditulis menggunakan simbol satuan, maka menjadi 2 T besar. Sama halnya dengan 100 Newton. Ketika ditulis nama satuannya, Newton ditulis biasa dengan huruf kecil semua. 100 Newton. Atau apabila Newton ini ditulis dengan simbol satuannya, maka penulisannya menjadi 100 N dengan N berupa huruf kapital. Yang keempat, simbol satuan yang tidak mengandung unsur nama penemunya, baik nama satuan maupun simbol satuannya, ditulis dengan huruf kecil. Sebagai contoh, penulisan 10 meter. Meter ini bukan nama penemu. Sehingga penulisan meter meskipun ditulis dengan simbol satuan tetap menggunakan M kecil. 10 M atau 10 meter. Berbeda dengan sebelumnya, 100 Newton, karena Newton merupakan nama penemu, maka ketika Newton ini ditulis dalam simbol satuan, maka penulisannya adalah 100 N. N-nya besar. Yang kelima, kata derajat
dengan simbol O superscript dihilangkan dari satuan temperatur termodinamik T. Jadi satuan termodinamik adalah Kelvin. Penulisannya adalah 32 spasi K misalnya. Antara besaran dengan satuannya dipisahkan dengan spasi 32K, bukan ditulis 32 derajat Kelvin. Salah. Seharusnya tidak menggunakan kata derajat. Cukup 32 Kelvin. Atau bukan pula ditulis sebagai 32 derajat Kelvin seperti ini. Tapi yang benar adalah 32 K besar, atau kalau mau ditulis dalam nama simbolnya adalah 32 Kelvin. Nih, derajatnya di delete. 32 Kelvin. Cara keenam, penulisan derajat dan derajat untuk sudut bidang tidak boleh dipisahkan oleh spasi. Contoh penulisan, misalnya temperatur 80 derajat Celcius, maka penulisannya adalah 80 spasi simbol derajat Celcius yang tidak terpisah antara simbolnya dengan satuan C-nya. Kemudian penulisan untuk derajat yang menunjukkan sudut bidang, misalnya 50 derajat. Simbol derajat tidak terpisahkan dari besarannya. Ketujuh, ketika dua atau lebih nama satuan muncul, maka penulisannya disarankan dipisahkan dengan spasi atau dipisahkan dengan tanda strip. Sebagai contoh, penulisan Newton meter. Maka penulisan yang benar adalah Newton spasi meter atau Newton strip meter. Tidak boleh ditulis Newton dot meter. Coba kita amati ketika satuan ditulis dengan nama satuannya, bukan dengan simbolnya, maka semua ditulis menggunakan huruf kecil. Dan dipisahkan dengan spasi atau tanda strip. Cara ke-8, simbol untuk bilangan 10 pangkat 6 atau lebih besar dari ini ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan simbol untuk bilangan yang lebih kecil dari 10 pangkat 6 ditulis dengan huruf kecil. Tetapi nama simbol semua ditulis dengan huruf kecil. Perhatikan contoh berikut. Misal penulisan 3 kali 10 pangkat 15 meter. Ini dapat ditulis sebagai 3 petameter. Menunjukkan bahwa bilangan 10 pangkat 15 itu adalah peta. 3 petameter. Atau jika ditulis menggunakan simbol satuan, 3 PM. P-nya besar. Menarik untuk dicermati, pada penulisan 3 petameter, mengapa antara peta dengan meter tidak dipisahkan oleh tanda spasi atau tanda strip seperti cara ketujuh?
Jawabannya adalah karena peta ini bukan merupakan satuan, tetapi ini merupakan simbol dari bilangan. Seperti halnya mega atau giga, gitu ya. Sehingga penulisan 3 petameter tidak ditulis 3 peta spasi meter, tapi digabung 3 petameter. Namun apabila kata petameter ini ditulis dalam simbol satuan, maka peta ditulis dengan P besar dan meter ditulis dengan M kecil. Kenapa P besar? Karena aturannya ketika bilangan lebih dari atau sama dengan 10 pangkat 6, maka simbol dari bilangan tersebut ditulis dengan huruf besar. Dan apabila kurang dari 10 pangkat 6, maka ditulis dengan huruf kecil. Contohnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 meter. Dapat ditulis 3 kilometer. 10 pangkat 3 kilometer. Atau ditulis 3 km. Di sini K-nya kecil, M-nya kecil. Mengapa K-nya kecil tidak seperti peta tadi, ditulis P besar? Karena bilangan 10 pangkat 3 ini lebih kecil daripada 10 pangkat 6. Cara ke-9, perkalian satuan ditulis dengan menyisipkan titik atau dot, atau dengan memberi spasi antar satuan. Contoh penulisan 100 Newton dot meter atau 100 Newton spasi meter. Salah apabila ditulis 100 Nm tanpa spasi antara N dan M-nya. Cara ke-10, operasi pembagian ditulis menggunakan garis miring atau pangkat negatif. Sebagai contoh, penulisan 4 meter per sekon kuadrat. Ini bisa ditulis dengan 4 meter dot sekon pangkat min 2. Tetapi pengulangan garis miring dalam hal ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh ditulis 4 meter per sekon. Cara ke-11, untuk menghindari misinterpretasi yang mungkin ketika lebih dari satu satuan muncul bersamaan, maka dapat digunakan tanda kurung atau pangkat negatif. Sebagai contoh misalnya penulisan 10 W per dalam kurung meter kuadrat dot K pangkat 4 tutup kurung. Atau boleh juga ditulis 10 W dot meter pangkat min 2 karena kurungnya dibuka naik ke atas dot K pangkat min 4. Cara ke-12, nama simbol tidak boleh dicampur dengan simbol operasi matematis. Sebagai contoh, meter per sekon tidak boleh ditulis meter garis miring sekon. Atau tidak boleh pula ditulis meter dot sekon pangkat min 1. Jadi cukup ditulis dengan meter per sekon. Cara ke-13, sistem satuan untuk liter adalah L besar, bukan L kecil. Hal ini dimaksudkan agar tidak membingungkan dengan angka 1. Sebagai contoh, penulisan 10 liter. Jika ditulis menggunakan kata satuan, maka liter tetap ditulis dengan huruf kecil semua. Namun, jika ditulis dengan simbol satuan, penulisannya menjadi 10 L besar.
yang terakhir, yang ke-14, ada 3 satuan di luar satuan internasional yang saat ini diterima digunakan bersama satuan internasional, yaitu energi, satuannya elektron volt, massa atom, simbol satuannya U, dan satuan astronomi, simbol satuannya UA. Biasanya, simbol-simbol satuan ini digunakan dalam dunia kuantum. Saudara-saudara sekalian, demikian penjelasan tentang cara penulisan sistem satuan internasional yang benar. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan hari ini dapat memberikan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih.